Lalu saudara-saudara, kita akan membahas bahan khotbah tanggal 30 Mei 2021 Minggu Tritunggal, Evangelium dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 36 dengan tema Allah mengutus putranya dan mengkaruniakan rohnya. Saya akan bacakan perikopnya untuk kita semua. Dalam ayat 31 dikatakan, Ho anoten erkomai epano pas emi ho emi ek hoke, the one from above coming above all is, the one being from the earth. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, tetapi siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Ek ho ge emi kai ek ho ge laleo ho ek ho uranos erkomai epano pas emi, from the earth is and from the earth speak, the one from heaven coming above all is, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ayat 32 dikatakan, Hos horaun kai ako hotos marturio kai ho marturia autos odisis lamban, what he has seen and heard, this he testifies, and the testimony of him no one receives. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi seorang pun yang menerima kesaksian itu. 33 dikatakan, Ho lombanotos ho marturia sparagizo hoti hoteos altes eni, the one having received his testimony has set his seal that God true is. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. 34 dikatakan, Hogar apostelo hoteos horema hoteos laleo pneuma, he who forsake God the word of God speak, not for by measure he gives the spirit. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengkaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ayat 35 dikatakan, Ho pater agopo ho huios kai pas didomi en ho ker autos, the Father, the Son, and all things has given into the hand of him. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36 dikatakan, Ho pisteo es ho huios ekozu aios ho de apelito ho huios ho horau zoaila ho orge ho theos meno epiautos, the one believing in the Son has lived eternal, the one however not obeying the Son not will see live, but the word of God abides on him. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap di atasnya. Dalam minggu tanggal 30 Mei ini dengan mengambil tema Allah mengutus putranya dan mengkaruniakan rohnya. Saudara-saudaraku, perkataan dalam perikop ini adalah ketika Yesus berdialog dengan seorang Yahudi atau seorang ulama Yahudi yang bernama Nikodemus tentang kehidupan baru, tentang lahir kembali, tentang bagaimana ke sorga, dan tentang apa peran Yesus dalam kehidupan kekal atau sorga itu. Yesus adalah tokoh yang selalu diperdebatkan, bukan hanya pada zaman ini. Pada zaman permulaannya pun Yesus selalu diperdebatkan. Secara kasat mata semua melihat bahwa Yesus itu memiliki kuasa dan wibawa ilahi. Bahkan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, dan Yesus memiliki atribut-atribut ilahi. Tetapi secara kasat mata juga mereka melihat Yesus itu hanya adalah manusia, tubuh seperti mereka. Karena itu mereka sulit percaya bahwa Yesus itu adalah Mesaya atau Tuhan yang menjadi manusia itu. Karena pada zaman itu mereka melihat wujud Yesus adalah manusia belaka. Lalu Nikodemus mencoba untuk mencari tahu dan mengajak Yesus berdialog tentang bagaimana hakikat Yesus. Lalu Yesus berkata di dalam ayat 31 dikatakan oleh Yesus begini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi termasuk dari bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi,
siapa yang dari sorga di atas semuanya itu. Yesus mau meluruskan sesuatu, bahwa sekalipun wujudnya adalah wujud manusia, tetapi hakikatnya adalah dia adalah makhluk surgawi. Karena itu dikatakan Yesus hakikatnya adalah bukan dari dunia ini, tetapi dia adalah dari surga. Dan alasan ini juga mengapa Yesus berkata, jika Yesus itu datang dari dunia ini, maka dia akan tunduk pada kuasa dunia ini, dan dia akan berkata-kata dengan perkataan dunia ini, dia akan tunduk pada kebiasaan dunia ini. Tetapi karena Yesus adalah makhluk surgawi, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, karena itulah mengapa Yesus bisa di atas segalanya. Kenapa Yesus mempunyai wewenang dan memiliki kuasa, karena dikatakan bahwa siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yesus di atas semuanya. Yesus berkuasa atas penyakit, Yesus berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas cuaca, Yesus berkuasa atas roh-roh jahat, karena dia memang adalah dari sorgawi, dan siapa yang datang dari sorgawi adalah di atas semuanya. Karena itu, sekalipun orang banyak membilang Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah manusia biasa, dan segala macam argumen yang lainnya, tetapi saudara harus lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab mencatat apa yang diakui Yesus tentang dirinya, dan Yesus menyebutnya dirinya adalah dari surga. Tetapi Yesus berkata dalam ayat 32, sekalipun Yesus dari surga, sekalipun dia telah memberikan kesaksian tentang apa yang dia telah dengar dan lihat daripada kealahannya, tetapi dunia ini tidak menerima kesaksiannya itu. Dunia ini tidak menerima kesaksian daripada Yesus itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat adanya konfrontatif antara dunia dengan kesaksian yang diberikan oleh Yesus ini. Alkitab mengklaim bahwa dunia ini tidak akan bisa menerima kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias itu, Yesus adalah juru selamat itu. Karena itu saudara-saudara, selama manusia itu di bawah kuasa naungan keduniawian, selama manusia itu masih hidup dalam lingkungan kedagingan, maka Alkitab menyatakan ia tidak akan pernah bisa menerima kesaksian dan berita bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bahwa Yesus adalah pribadi surgawi yang datang ke dunia. Karena itu kita tidak akan bisa mendapatkan karunia tentang keselamatan Allah selama isi otak-otak kita ini dan selama isi hati kita ini duniawi. Agar kita bisa menyelami kebenaran bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah pribadi surgawi yang datang ke duniawi untuk melakukan tugas pembebasan. Maka langkah yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang diminta Alkitab ini, maka kita harus melakukan satu pengosongan diri terhadap hal-hal yang duniawi, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan kenotis. Kita harus mengosongkan diri kita dulu dengan hasrat duniawi, kita harus mengosongkan diri kita dulu dengan kehendak duniawi. Maka dengan cara itu maka kita akan bisa diisi kembali dengan kesaksian dan kebenaran firman Allah, bahwa Yesus itulah Tuhan, Yesus itulah Mesias yang dinubuatkan dan dijanjikan itu. Dan di dalam Yesus itulah segala jawaban doamu akan terkabul. Dalam ayat 33 dikatakan, siapa yang menerima kesaksiannya, maka dia akan mengaku dan menemukan Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 33 ini ada hubungan yang erat sekali antara Yesus dan Allah yang benar. Artinya di dalam teks ini dikatakan dalam ayat 33 ini, kita tidak akan mungkin sampai ke mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar, kalau kita ingin menjumpai Allah yang benar itu di luar daripada Yesus. Tidak ada Allah yang benar, tidak ada Allah yang sejati kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus adalah penggenapan dari segala kebenaran yang pernah diturunkan Allah. Mulai dari purbakala, sejak zaman dari Adam, Abraham, Ishak, dan Yakub sampai kepada Taurat Musa. Penggenapannya itu ada di dalam Yesus. Karena itu dunia ini membutuhkan Yesus agar dunia ini sampai dan mengenal Allah yang sejati. Saudara membutuhkan Yesus agar saudara mengenal Allah yang sejati. Saya, kita, mereka, dan semua orang membutuhkan Yesus agar mereka mengenal
dan menyembah Allah yang sejati. Dalam ayat 34 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengkaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan dikatakan dalam 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Nah, ayat ini seringkali dipelintir orang. Yesus memang mengklaim dirinya sebagai adalah orang yang diutus Bapa. Yesus juga mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah sebagai seorang anak. Dan orang sering berkata bahwa memakai ayat ini bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus itu hanyalah utusan, Yesus itu adalah anak. Saudara-saudara, saya pikir ini sejak abad pertama, kedua, dan ketiga gereja sudah menyelesaikan persoalan kristologi, persoalan kemanusiaan dan ketuhanan Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab kita akan menemukan kesaksian Alkitab yang menunjukkan identitas atribut kemanusiaan dalam diri Yesus. Tetapi kita tidak boleh nafikan dan kita tidak boleh hilangkan bahwa Alkitab juga memberikan kesaksian adanya atribut-atribut ilahi di dalam diri Yesus. Karena itu pada abad kedua, abad pertama, kedua, gereja sudah fix dengan iman percayanya bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak, ketika Yesus menyebutnya diri sebagai utusan, dia sedang membicarakan kemanusiaannya. Bahwa kemanusiaannya adalah yang diutus oleh keallahannya. Nah, di sini yang tidak dapat dimengerti, sebenarnya bukan tidak bisa dapat dimengerti, tetapi tidak mau mengerti dan tidak mau menerima pengertian yang diberikan oleh Alkitab. Jadi Yesus berkata bahwa kemanusiaannya adalah kemanusiaan yang datang dari Allah. Karena itu kemanusiaannya yang suci itu, kemanusiaan yang datang dari Allah itu tidak mungkin mengkorupsikan kebenaran firman Allah. Seperti yang dilakukan oleh para rohanian pada zaman kini, yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman kini. Mereka memakai atribut-atribut ulamanya, tetapi untuk menipu orang lain dalam bisnis. Mereka memakai atribut-atribut ulamanya, tetapi untuk membangkitkan dan memobilisasi orang untuk menentang rejim dan melakukan pemberontakan dan konfrontasi. Tetapi Yesus tidak melakukan demikian. Ia tidak mengkorupsikan kebenaran Allah, karena kemanusiaannya bukan dari dunia ini. Kemanusiaannya adalah sesuatu yang datang dari Allah. Kemanusiaannya adalah sesuatu yang melebur di dalam keallahannya. Karena itu dia berkata, apa yang kudengar, itu yang kusampaikan. Apa yang kulihat, itu yang kukatakan. Jadi kemanusiaan kita harus meniru kemanusiaan Yesus itu, yang tidak mau mengkorupsikan kebenaran firman Allah untuk hal-hal yang lahiriah, untuk hal-hal yang material. Dan dalam ayat 36 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada anak, maksudnya Yesus, ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, maksudnya kepada Yesus, maka ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap di atasnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jelas sekali dalam ayat ini, perikop ini tutup dalam ayat 36, ada hubungan Yesus dengan keselamatan dan kebinasaan atau neraka. Jelas sekali diklaim Yesus dalam perikop ini bahwa siapa yang mempercayai anak, maka dikatakan maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang dimaksud itu adalah uranos atau sorga atau samayim dalam bahasa Ibrani-nya, dan murka Allah yang tetap, dan tidak melihat hidup bagi orang yang menolak atau tidak taat kepada Yesus, itu adalah neraka. Jika sampai saat ini saudara masih meragukan Yesus, jika sampai saat ini saudara masih menolak Yesus, firman Tuhan melalui Alkitab ini mewarningkan saudara dan seisi rumah saudara dan satu kampung saudara bahwa neraka sedang mengintipmu dan murka Allah masih tetap atasmu. Murka Allah itulah yang membuat hatimu tidak tenang sekalipun engkau telah berbuat amal pahala. Murka Allah itulah yang membuat engkau tidak tenang sekalipun engkau telah beribadah dengan kusuk sembahyang dengan luar biasa, tetapi engkau tidak mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera karena engkau menolak Yesus. Oleh karena itu, sesuai dengan tema Allah mengutus putranya dan mengkaruniakan roh, ada kata orang
bijak begini. Allah yang utus, maka Allah yang urus. Bagaimana cara Allah mengurus kita? Melalui rohnya, melalui Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Yesus dalam klaim ini, bahwa keanakannya, kemanusiaannya telah diutus oleh kealahannya. Karena itu, maka di dalam kemanusiaannya itu dilimpahkan dengan luar biasa roh Allah di dalam dirinya, sehingga ia bisa melakukan sesuatu dengan sangat tidak terbatas dan melampaui segala hukum-hukum yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, percayakah engkau bahwa hidupmu adalah diutus Tuhan? Jika engkau percaya, maka Tuhan akan mengurus hidupmu. Persoalannya, dalam setiap aktivitas hidup kita tidak merasa diutus Tuhan. Karena itu kita khawatir dan takut dan cemas dan ragu tentang apa yang akan kita dapat. Dalam tema ini, kita kurang menghayati tentang jati diri kita di tengah-tengah dunia ini. Kita kurang menghayati tentang keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita berpikir bahwa kita berada di tengah-tengah dunia ini karena keinginan ayah dan ibu kita atau karena keinginan kita. Akhirnya hidup kita selalu digoyang dan digeromak oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi hari ini, jika engkau membiarkan firman ini menguasai pikiranmu, jika engkau membiarkan firman ini membimbing nalarmu dan logikmu, yang mengatakan kepadamu bahwa hidupmu bukan karena kehendak ayah dan ibumu, maka ada di dunia ini, tapi karena pengutusan Tuhan. Apa yang terjadi samamu sekarang, apa yang kau miliki sekarang, itu bukan karena keinginanmu, tetapi itu karena pengutusan Tuhan. Maka hari itu juga engkau akan lepas dari kebimbangan dan ketakutan. Karena jika Allah yang mengutus, maka Allah yang akan mengurus. Rohnya akan memperlengkapimu. Rohnya akan mencukupi sandang pangan dan papanmu. Rohnya akan membimbingmu untuk mendapatkan apa yang kau perlukan, asal engkau setia pada pengutusan itu, yaitu menyatakan, memberitakan, dan memproklamirkan kepada seluruh dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias itu. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dunia membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan Yesus. Saya membutuhkan Yesus, kamu membutuhkan Yesus, kita membutuhkan Yesus. Agar kemurkaan Allah sirna dari hidup kita, dan Yesus membimbing kita pada kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.